Maka saat itu Uwais Al-Qarni tidak langsung menjawab begitu. Yang dilakukan Uwais Al-Qarni adalah mencari bukit di belakang rumahnya. Lalu beliau melatih ototnya dan kakinya untuk berjalan. Beliau naik turun bukit, naik turun bukit. Setelah beberapa hari beliau melatih dirinya naik turun bukit, beliau membeli anak sapi. Anak sapi diikat kakinya, digendong dengan di belakang lehernya, dia naik turun bukit, dia naik turun bukit berbulan-bulan. Sebagian mengatakan 3 bulan. Dia menaiki bukit, turun lagi, menaiki bukit, turun pagi. Dan itu dilakukan pagi dan sore. Dia melatih otot masanya supaya betul-betul kuat. Setelah berlatih berbulan-bulan, akhirnya dia mantap. Oh, saya sudah kuat nih. Barulah pada saat itu dia menghadap kembali kepada ibunya dan mengatakan kepada ibunya, Bu, saya sudah siap. Ayo kalau kita mau pergi umroh tahun ini. Akhirnya ibunya senang sekali, senang gembira. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh saudara-saudaraku, seluruh para penuntut ilmu, para pencinta kebenaran yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita sikap konsistensi di atas jalan kebenaran. Kebenaran yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sesuatu yang paling sulit karena mengikuti kebenaran memiliki komitmen, melahirkan kewajiban, dan tentunya harus siap dengan segala konsekuensi yang harus dihadapi. Tapi kita tentunya yakin betul, jalan kebenaran ini mungkin terkadang sepi pengunjungnya, ataupun ramai sekali penghujatnya. Tetapi kita selalu yakin kepada Allah bahwasanya Allah selalu memberikan pertolongan kepada mereka yang senantiasa berjalan di atas kebenaran. Allah tidak pernah meninggalkan siapapun yang berjalan di atas kebenaran. Semoga kita termasuk orang yang Allah perjalankan di atas kebenaran. Semoga kita senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran dan semoga kita diwafatkan di atas jalan kebenaran. Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan dan anugerahkan kepada kita. Syukur itu bukan hanya pada perkara yang besar, tetapi syukur itu pada perkara-perkara kecil. Kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang mungkin remeh-temeh, tapi tidak akan mampu bersyukur pada sesuatu yang banyak kalau dia tidak sensitif untuk bersyukur pada sesuatu yang sedikit. Di kantong kita ada 2.000, disitulah kita bersyukur. Di dashboard mobil kita ada kepingan uang 1.000, maka bersyukurlah atas uang 1.000 yang Allah berikan untuk kita. Karena bersyukur itu bukan hanya ketika rekening kita bertambah 100-200 juta, tetapi sesungguhnya orang yang beriman justru mereka sensitif pada nikmat yang sedikit, terlebih lagi pada nikmat yang besar. Kadang-kadang hilang sensitivitas kita pada karunia yang Allah berikan kepada kita, dan kita merasa bahwasanya kita belum mendapatkan kenikmatan karena standar kenikmatan versi kita selaku manusia itu selalu harus besar, selalu harus banyak. Sehingga kita sering merasa kita merana, kita menjadi manusia paling celaka. Karena apa? Karena nikmat sesuai standar kita tidak tidak segera kita dapatkan. Padahal Allah memberikan banyak kenikmatan kecil pada kehidupan kita yang ternyata kita tidak akan mampu bersyukur pada sesuatu yang besar kalau kita tidak terbiasa untuk bersyukur pada sesuatu yang kecil dan mungkin dianggap remeh oleh sebagian manusia. Semoga kita selalu dituntun oleh Allah untuk menjadi hamba yang bersyukur kepadanya di dalam setiap urusan kehidupan kita. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsih. Siapapun mereka yang bersyukur kepada di hidupnya, siapapun yang dia bersyukur pada hidupnya, maka dia sejatinya bersyukur pada kualitas hidupnya. Dan inilah yang sejatinya harus kita berikan. Kita tidak akan bisa memberi makna pada kehidupan. Kita sejatinya tidak akan bisa memberi kehidupan pada kehidupan kita sampai kita bersyukur atas apapun yang Allah titipkan untuk kita, untuk menegakkan tulang kita, menikmati kehidupan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah bimbing kita untuk bersyukur kepadanya. Kita pada kesempatan duha kali ini akan melanjutkan perjalanan panjang kita, yaitu membahas tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah.
Materi ini merupakan salah satu rumpun materi yang sangat besar, posisi dan kedudukannya di hadapan Allah, karena tidak ada ilmu yang paling Allah cintai kecuali ilmu yang menjabarkan kepada kita bagaimana kita mencintai Allah, bagaimana kita mencintai Rasulullah dengan benar untuk mendapatkan keselamatan pada kehidupan kita berikutnya, untuk mendapatkan kelapangan pada kehidupan kita babak yang kedua. Dan itu salah satu prosedur yang harus kita perhatikan. Kalau ingin lapang pada kehidupan babak yang kedua, yaitu kehidupan akhirat, ya teruslah kita untuk mencari perkara apa yang bisa menjadikan Allah itu ridho pada kehidupan kita. Dan untuk mendapatkan ridhonya Allah, tentunya sesungguhnya untuk mendapatkan cintanya Allah, kita harus betul-betul sensitif di dalam kita memperhatikan cinta kita kepada Allah, dan kita juga harus senantiasa memperhatikan apa saja perkara-perkara yang bisa menghantarkan kita supaya dengan amal-amal itu menjadikan kita dicintai dan diridhoi oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita memahami betapa pentingnya pembahasan 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah dari semua penjabaran, penjelasan yang disampaikan Allah di dalam kitabnya dan disampaikan Nabi di dalam sunnah-sunnah nabawinya. Kita akan masih membahas yaitu golongan yang ke-17. Golongan ke-17 orang yang mereka mendapatkan keridhaan dari Allah dari anak tangga yang ke-17, yaitu adalah mereka yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Ini merupakan pembahasan cukup panjang, karena sebelum kita membahas tentang materi ini, kita sudah membahas apa yang harusnya dilakukan oleh orang tua supaya orang tua tidak durhaka kepada anaknya sebelum anak durhaka kepadanya. Banyak orang tua yang mereka selalu menuntut anaknya berbakti kepadanya. Tapi ternyata banyak orang tua tidak menyadari bagaimana dia telah durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada orang tuanya. Kita juga telah mempelajari pada pembahasan berikutnya bagaimana berbakti kepada orang tua memiliki keutamaan yang besar. Keutamaan pintu tengahnya surga. Siapapun yang merapikan hubungannya dengan orang tua, maka Allah merapikan kualitas di dalam hidupnya. Bagaimana kita mendapati bahwasanya berbakti kepada orang tua merupakan pintu memaksimalkan kita bertobat kepada Allah atas dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Sebagaimana kita juga sudah mempelajari apa sih yang menghalangi seseorang itu untuk berbakti kepada orang tua pada kehidupan hari ini. Penyebabnya tentunya harus kita mengerti, supaya kalau ada di antara kita merasa bahwasanya kita kurang maksimal di dalam kita berbakti kepada orang tua, kita mengerti sebabnya, lalu kita bisa mendiagnosa penyebab itu untuk kita sembuhkan. Ada orang yang tidak bisa berbakti kepada orang tua disebabkan luka pengasuhan, inner child, yang akhirnya membentuk poros kebencian pada hatinya, sampai akhirnya dia menjauh dari ibunya, menjauh dari bapaknya, merasa bahwasanya ketenangan didapatkan setelah mereka berpisah dan menjauh dari bapak dan ibunya. Maka sesungguhnya, kalau kita terus pelihara bagaimana kebencian kita kepada orang tua terhadap luka pengasuhan yang pernah kita peroleh dan pernah kita dapatkan, demi Allah, tidak akan pernah melahirkan sebuah ketenangan dari sebuah dendam yang kita simpan di dalam hati, terutama ketika yang kita dendam itu adalah nama orang tua kita. Maafkan, supaya kamu nanti dimaafkan sama anakmu. Berilah udzur, supaya kamu nanti diberikan udzur sama keturunanmu. Yang kedua yang menyebabkan orang itu tidak bisa berbakti kepada orang tua, yaitu adalah ketika kita menjumpai bagaimana kecintaan kepada dunia. Kecintaan yang tidak pernah habis kepada urusan dunia, apapun profesinya, dengan ekspektasi, dengan target yang dia inginkan, ingin mendapatkan posisi-posisi tertentu, akhirnya dia mengejar perkara itu, mengorbankan banyak hal. Istrinya jadi korban, anaknya jadi korban, tak terkecuali orang tuanya pun akan menjadi korban dari sebuah ambisi yang begitu besar ketika dia menginginkan kedudukan dan posisi pada urusan profesi dan dunianya. Akhirnya tergerus dan akhirnya orang tuanya tidak bisa merasakan arti bakti seorang anak kepada dirinya. Dan itu merupakan salah satu pemadam kekuatan dari orang yang berbakti kepada orang tua. Yang ketiga yaitu adalah orang yang mereka lemah di dalam memahami agama, sehingga mereka merasa bahwasanya berbakti kepada orang tua itu hanyalah perkara yang biasa, apa adanya, ala kadarnya, tidak usah dilebih-lebihkan.
Lalu mereka merasa bahwasanya berbakti kepada orang tua itu hanyalah pilihan. Ya kalau kita berbakti ya berbakti, kalau tidak berbakti ya tidak apa-apa, yang penting kita tidak menyakitin. Ini merupakan bagian dari mata rantai kebodohan yang menyebabkan orang ketika melihat orang tuanya itu, ya melihat itu hanyalah sebagai beban. Dan tidak memberikan apapun pada kualitas hidupnya karena kebodohan dia terhadap agama. Dan yang keempat adalah bagaimana penyebab orang itu akhirnya gagal berbakti kepada orang tua, ya karena pengaruh dari lingkungan yang buruk. Bagaimana dia menjumpai ada setiap anak memiliki orang tua yang mereka tidak perhatian, akhirnya lama-lama ketika dia sering menjumpai anak yang tidak peduli dengan orang tuanya, lambat laun bagaimana dia pun terjangkiti, dia menjadi tidak peduli dengan orang tua, sebagaimana dia memperoleh hal itu dari apa yang dia lihat dari teman dan circle-nya. Setelah kita membahas itu semuanya dan cukup panjang, mari sekarang kita mulai masuk kepada pembahasan kita hari ini. Kita anggap ini merupakan pembahasan yang terakhir pada golongan yang ke-17. Yang akan kita bahas itu adalah lalu bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Keutamaan sudah kita bahas, penyebab orang tidak bisa berbakti kepada orang tua sudah kita bahas. Sekarang mari kita bedah. Apa sih perkara yang menjadikan kita bisa memaknai secara utuh dan benar bagaimana kita birrul walidain kepada orang tua kita. Ini merupakan perkara yang harus kita selalu perhatikan dengan seksama. Banyak orang yang mereka itu tidak pernah mengerti makna dari birrul walidain. Mereka tidak mengetahui secara utuh dan benar apa sih arti berbakti kepada orang tua. Sebagian orang mengartikan dan mendefinisikan berbakti kepada orang tua hanyalah memberikan uang, hanyalah memberikan nafkah di setiap akhir bulan untuk mencukupi kebutuhan mereka di dalam rumah dan kebutuhan mereka sehari-hari. Dan mereka merasa terwakili dengan uang yang sudah ditransfer setiap tanggal 26 sampai 30 akhir bulan. Ini kan berbahaya. Maka sesungguhnya tentunya kita sejatinya harus paham apakah memberikan nafkah kepada anak, memberikan nafkah kepada orang tua itu merupakan bagian dari birrul walidain. Iya, memang betul. Salah satu di antara makna birrul walidain membantu orang tua dalam masalah finansial. Tapi apakah birrul walidain itu nomor satu hanyalah ini? Enggak, itu hanyalah salah satu instrumen makna pada birrul walidain. Tapi bukan satu-satunya. Perintah birrul walidain itu diletakkan dan terwakilkan dengan uang yang kita transfer. Ya. Kalau kita mengartikan birrul walidain itu hanyalah transfer uang, maaf ya, orang-orang non-muslim, mereka pun mentransfer uang mereka kepada orang tuanya di masa tua. Lalu kalau kita artikan bahwasanya uang itu yang kita berikan dan kita hadiahkan kepada orang tua mewakili apa yang menjadi kewajiban kita pada birrul walidain, salah. Berarti kita melihatnya tidak utuh arti dari birrul walidain yang disebut dengan berbakti kepada orang tua. Pemahaman semacam ini banyak jamak. Dan itu dipahami oleh banyak orang hari ini. Birrul walidain identik dengan uang yang kita berikan dan kita bagikan untuk orang tua kita ketika mereka mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setelah kita paham bahwasanya narasi ini yang banyak masif dan diterima oleh masyarakat dan paling populis, bahwasanya arti birrul walidain itu adalah memberikan nafkah kepada sang orang tua di akhir bulan, dan itu bukan pemahaman yang utuh dan benar secara prioritas dari urutan yang primer sampai urutan sekunder. Sekarang pertanyaan kita, arti birrul walidain itu apa ya? Nah, ini kita bahas. Setelah kita memahami itu, mari kita bahas. Arti birrul walidain itu mari kita bahas poin per poin. Yang pertama, arti birrul walidain itu yang pertama dijelaskan di dalam kitab-kitab para ulama. Arti birrul walidain yang pertama itu adalah bagaimana ketika seorang anak, mereka itu ketika menyadari posisinya sebagai seorang anak, mereka betul-betul menjadi sholih. Mereka ingin taat kepada Allah dan Rasul-Nya di dalam kehidupan. Ketaatan dan kesolihan anak dan keturunan itu merupakan hadiah terindah. Dalam proses birrul walidain seorang anak kepada orang tuanya, ketika orang tua mendapatkan ketaatan dari sang keturunan, ketaatan dari anaknya.
Dan ketaatan itu merupakan perkara birrul walidain yang paling utama. Ini kan sudah sering saya sampaikan ya. Anak itu kalau dia sholih, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau anak itu sudah sholih, maka sesungguhnya orang tuanya itu akan mendapatkan kebaikan. Kalau anak itu sudah sholih, maka sesungguhnya anak itu kalau sudah sholih, maka sesungguhnya orang tua itu dia terhindar dari sifat kemandulan. Karena orang yang mandul itu orang yang memiliki banyak anak, tetapi anaknya tidak ada yang bermanfaat untuk agama Allah ketika tidak memiliki kesalihan. Makanya ketika anak itu sudah sholih dan anak itu adalah taat, proses ketaatan dia, proses kesalihan dia, proses bagaimana dia beribadah kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan birrul walidain yang pertama. Karena sesungguhnya tidak setiap doanya anak nyampe kepada orang tua. Sampai anak itu memiliki sifat khusus yang disematkan oleh baginda Nabi di dalam hadis. Apa sifat khusus yang istimewa disematkan oleh Nabi? Di dalam hadisnya ketika menyebutkan anak yang bermanfaat bagi orang tua, Nabi menyebutkan dengan sebuah kalimat. Yaitu adalah waladun sholihun. Anak yang sholih. Yad'ulahu yang mendoakan orang tuanya. Di situ disifati oleh Allah dengan kata waladun sholihun, anak yang sholih. Di situ disebut dengan anak yang sholih. Makanya sering saya sampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada kita, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya kata Rasulullah, waladun sholihun yata'ulahu. Nabi menyebutkan waladun sholihun. Anak yang sholih yang mendoakan orang tuanya. Nabi tidak menyebutkan anak. Kalau anak, mau anaknya sholih, mau tidak sholih, semuanya masuk pada kategori anak. Yang namanya anak biologis. Tapi ya ketika Nabi menyebutkan waladun sholih, berarti anakmu sholih yang mendoakan orang tua. Anak yang sholih yang mendoakan orang tua. Itulah yang sejatinya dibutuhkan oleh setiap orang tua di masa hidupnya dan dibutuhkan terutama ketika orang tua sudah berpindah ke alam barzakh. Makanya maaf ya kalau ada di antara bapak dan ibu ya, sampai hari ini belum bisa mengumrohkan, belum bisa menghajikan orang tuanya, belum bisa memberi hadiah rumah, belum bisa memberi hadiah mobil, tidak apa-apa. Karena memang rezeki Allah yang menentukan dan Allah membagi dan takaran Allah tidak pernah tertukar. Tapi bukan berarti ketika kamu tidak bisa memberikan hadiah umrah kepada bapak dan ibumu berarti duniamu kiamat telah selesai. Tidak. Kalaupun engkau tidak bisa, belum bisa mengumrahkan, belum bisa memberikan hadiah haji, belum bisa memberikan fasilitas kalau sakit kepada dokter-dokter yang mumpuni, yang dikenal atau yang terkenal. Kamu belum bisa melakukan itu semuanya. Tapi kamu taat kepada Allah, kamu sholih kepada Allah, dalam hidupmu kamu sholih dan taat kepada Allah, maka itu merupakan hadiah terindah yang didapatkan setiap orang tua, melebihi apapun yang diberikan kepadanya dalam urusan duniawi. Kenapa? Memang tidak kelihatan kesolihan anak itu, tapi di sisi Allah, orang tuanya akan dipuji oleh Allah. Karena dia telah sukses menyelesaikan amanah PR. Bagaimana dia meninggalkan keturunan dan bagaimana dia mendidik satu keturunan yang Allah titipkan dan meninggalkan keturunan itu dalam kondisi taat dan bersujud kepada Allah dan memurnikan ibadahnya kepada Allah. Ini anugerah besar. Ya. Dan tentunya kita paham kan anak yang sholih bisa memberi syafaat kepada setiap bapak dan ibunya. Anak sholih itu bisa memberi syafaat kepada bapak dan ibunya. Sebagaimana riwayat Muslim kita menjumpai bahwasanya setiap anak yang sholih akan menunggu setiap orang tuanya di depan pintu surga. Lalu anak-anak yang sholih dan anak-anak yang sholihah, mereka akan menunggu setiap orang tuanya di depan pintu surga. Lalu mereka akan menggandeng orang tuanya menuju kepada surganya Allah. Dan ada sebagian orang tua yang masuk surga bukan hanya karena sholatnya, bukan hanya karena puasanya, tetapi lebih disebabkan karena dia mendapatkan syafaat dari anak-anaknya yang sholih dan taat. Ini hadiah terindah. Makanya maaf sekali.
Kalau ada satu anak memberikan hadiah umroh, memberikan hadiah haji, memberikan hadiah mobil, tapi dia tidak taat, dia tidak sholat, mungkin dia suka pesta, mungkin dia suka minum alkohol, mungkin dia suka makan riba, mungkin dia membuka auratnya, bahkan dia berzina. Walaupun dia memberikan hadiah-hadiah yang tadi kita sebutkan, tapi tidak disertai dengan komitmen bagaimana dia menjaga ketaatan, karena kita berhadapan dengan Allah. Dan sesungguhnya berhadapan dengan Allah itu mata uangnya, dalam tanda kutip itu adalah kesalihan kita. Ya, maka sesungguhnya hadiah-hadiah umroh ketika disertai dengan tindakan dosa besar yang dilakukan oleh sang anak, maka pada dasarnya mungkin orang tuanya tersenyum, tapi orang tuanya akan mempertanggungjawabkan dosa yang dilakukan sang anak ketika anak tidak diberikan nasihat oleh orang tua untuk meninggalkan dosa itu. Ada yang tanya, Ustadz, iya, kenapa hanya anak yang solih yang mendoakan orang tuanya yang betul-betul diterima sama Allah gitu? Maka jawabannya sederhana. Itulah keadilan Allah. Kenapa bisa dijawab dengan keadilan Allah? Iya, Allah membedakan. Allah membedakan. Mana orang tua yang betul-betul berjibaku, bersusah payah, berdoa setiap waktu untuk anaknya, supaya anaknya solih, memberikan kurikulum agama, paham tentang urusan akhirat, sampai anaknya solih. Tentunya tidak bisa disamakan dengan orang tua yang tidak peduli bagaimana pendidikan agama sang anak, meremehkan pendidikan agama sang anak, tidak peduli dengan pendidikan agama sang anak. Yang penting anak itu bisa mencari dunia, lalu tiba-tiba mereka kedua-duanya disamakan oleh Allah, doanya anak lalu nyampe kepada orang tuanya. Kalau itu disamakan dan tidak diberikan keistimewaan perbedaan, maka nanti kita bisa bertanya, loh mana letak keadilan Allah? Menyamakan antara orang tua yang berusaha untuk menjadikan anaknya solih, disamakan dengan orang tua yang tidak pernah mendidik anaknya solih. Itu beda di sisi Allah. Makanya kesolihan anak itu penting. Makanya kan sering saya berkata, ada dua waktu yang seharusnya kita betul-betul menahan diri dari dosa dan kemaksiatan. Kalau tergiur dengan kemaksiatan besar. Kapan dua waktu supaya kita tidak tergiur dengan kemaksiatan besar ketika tiba-tiba menggoda kita dengan genit dosa itu? Yaitu dua waktu. Yang pertama, yaitu adalah ketika kita sudah memiliki anak. Kalau sudah memiliki anak, sudahlah. Jangan banyak ekspedisi dosa dan maksiat. Karena apa? Dosanya orang tua ngalir menjadi dosa keturunan, akan menjadi kebiasaan dosa yang dilakukan oleh sang anak. Bukankah penyakit diabetes itu menurun? Kalaulah diabetes itu menurun, maka dosa pun akan menurun. Itu yang dikhawatirkan. Yang kedua, kapan waktu betul-betul kita itu menghentikan dan memberi komitmen pada diri kita meninggalkan dosa dan kemaksiatan ketika datang menggoda kita? Yang kedua, ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Karena apa? Karena kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, maka pada saat itu Masya Allah, hati-hati dengan kemaksiatanmu, karena kemaksiatanmu akan mempengaruhi doamu kepada orang tua, dan doa terhalang oleh dosa sebagaimana kabut menghalangi mentari. Solihkan. Jadi yang pertama itu mensolihkan dulu. Ada seorang wanita, ditanya alasannya, kenapa engkau berhijab? Kenapa engkau berhijab? Lalu wanita ini menjawab, alasannya dua, Bapak. Yang pertama, karena sesungguhnya Allah memerintahkan kami untuk berhijab di kalangan wanita. Yang kedua, saya tidak mau menjadi hisab untuk orang tua saya nanti di hari kiamat. Inilah birrul walidain. Ini birrul walidain. Itulah birrul walidain. Ada orang yang pernah saya dengar, kenapa meninggalkan riba? Satu, karena khawatir kami takut dengan dosa riba. Yang kedua, kenapa kamu meninggalkan riba? Yang kedua yang dijawab, kami tidak mau apabila kami tetap makan riba. Tidak bisa disebut solih orang yang makan riba. Dan kami khawatir doa kami nanti tidak nyampe kepada orang tua kami kalau kami tetap makan riba. Ini namanya berbakti. Inilah hadiah pertama. Jadi hadiah pertama
pada kehidupan kita berbakti kepada orang tua itu tidak fisik. Bukan mobil yang kita hadiahkan, bukan rumah yang kita berikan. Walaupun bagaimanapun rumah dan mobil yang kita berikan sama orang tua itu pahalanya besar. Betul, tapi bukan urutan yang pertama. Yang paling besar itu adalah kesolihanmu, ketaatanmu. Karena kesolihanmu dan ketaatanmu akan terus mengalir untuk mereka sampai kamu meninggal dunia. Kalau kita memberikan hadiah rumah, rumah pasti mengalami masa-masa expired. Ketika dalam kondisi turun, rumah itu rusak dan akhirnya menjadi warisan. Kalau engkau memberikan hadiah mobil kepada orang tuamu, ada masa-masanya bahwasanya mobil itu nanti akan rusak, akan hilang, ataupun harus diwariskan. Tapi kalau engkau memberikan hadiah kesolihanmu, hadiah ketaatanmu, ketaatan dan kesolihan itu tidak mengenal masa expired. Dia terus ada. Dan itu akan terus membentuk kebaikan sampai anak itu menyusul bapak dan ibunya di alam barzah, maka orang tuanya di dalam barzah pun tetap merasakan kebaikan dari kesolihan sang anak ketika sang anak ini mengajarkan lagi kepada anaknya. Akhirnya menjadi multi level marketing yang terus bersambung kepada bapak dan ibu, kakek, nenek yang mereka punya ketika meninggal dunia di dalam kubur. Jadi inilah yang pertama. Maka terutama bagi bapak-bapak, kalau kita merasa bahwasanya kita hari ini masih banyak dosanya, ada dosa-dosa yang kita kerjakan dari dosa besar, sudah. Berhentilah dari dosa itu, berkata, ya Allah, saya berhenti dari dosa ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita mendapati orang tua kita sudah meninggal dunia, maka solihkan diri kita. Dan kita niatkan kesolihan kita untuk menjadi sebab bangganya orang tua kita di hadapan Allah ketika meninggalkan keturunan yang solih. Nah, ini yang kita harus paham. Ya, yang pertama. Yang kedua, yaitu arti birrul walidain yang kedua yang disampaikan oleh para ulama adalah bagaimana setiap orang tua ketika mereka berbakti kepada bapak dan ibu mereka. Arti birrul walidain yang kedua itu memberikan prioritas. Seluruh urusan yang kita bisa berikan secara prioritas untuk orang tua kita. Tidak gampang untuk lemah di hadapan permintaan setiap orang tua. Tidak gampang pula menampik setiap keinginan orang tua kita. Selama permintaan dan keinginannya tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Jadi memberikan prioritas. Dan itu merupakan makna birrul walidain. Makanya berbakti kepada orang tua disebut wabil walidaini ihsana. Dalam surat Al-Isra 23. Artinya ihsan itu apa? Puncak dari seluruh kebaikan itu yang disebut dengan kata ihsan. Memberikan prioritas. Memberikan maksimal dulu. Tidak gampang untuk berlindung di balik tameng kelemahan. Dan tidak gampang menolak hajat dan kebutuhan serta keinginan orang tuanya. Selama keinginan dan kebutuhan itu tidak bertentangan dengan syariat. Mari kita contoh. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini merupakan salah satu di antara ulama tabi'in yang terkenal. Kita sering sekali mendengar kisah yang disampaikan tentang Uwais Al-Qarni. Dari perspektif bagaimana Uwais Al-Qarni, bagaimana beliau adalah orang yang begitu taat kepada ibunya. Sampai akhirnya beliau diberikan oleh Allah keistimewaan antara dirinya dengan Allah. Tidak ada hijab dan tidaklah permintaan Uwais Al-Qarni itu selalu dikabulkan oleh Allah. Itu yang sering kita dengar di banyak kesempatan bersama dengan para guru dan para ustadz. Tapi yang menarik adalah kalau kita perhatikan pada perspektif lain yang berkaitan tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu ketika beliau mendapati ibunya pada kondisi lumpuh dan sudah di atas 70 tahun. Tiba-tiba ibunya memanggil Uwais Al-Qarni. Lalu mengatakan kepada Uwais Al-Qarni, ya Uwais, ya, ibu ingin untuk haji. Padahal kita paham, Uwais Al-Qarni bersama ibunya tinggal di Yaman.
terbentang jarak yang begitu jauh dengan kota Mekah. Kalau kita perhatikan per kilometer ada terbentang jarak 1102, 1119 km lebih antara Yaman sampai kota Mekah. Ibaratnya kalau di tempat saya, Bekasi ke Kudus 500 meter, balik lagi ke Bekasi itu 1000 meter. Jauh sekali. Uwais Al-Qarni tahu ibunya dalam kondisi lumpuh. Tidak bisa mengadakan perjalanan berjalan kaki menuju ke kota Mekah. Yang menarik adalah Birrul Walidain seorang Uwais Al-Qarni pada saat itu adalah beliau tidaklah menolak permintaan dari ibunya. Beliau tidak berdalil dan tidak berdalih. Tidak mencari pembenaran supaya ibunya tidak perlu haji. Uwais Al-Qarni sangat bisa mengatakan kepada ibunya beralasan, Bu, nggak usah haji lah. Ibu ini kan sudah sepuh, sudah dalam kondisi tidak mampu untuk berjalan kaki. Syaratnya haji itu mampu. Istita'ah, man istata'a ilaikum, man istata'a minkum. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji itu bagi yang mampu, mampu secara finansial dan mampu secara kesehatan. Uwais Al-Qarni bisa mengatakan sama ibunya, sudahlah Bu, ibu itu tidak mampu. Insya Allah ibu niatnya sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang haji. Tidak usah haji ya Bu, ibu udah lumpuh. Jarak kita ke Mekah itu jauh sekali. Bisa nggak Uwais Al-Qarni mengatakan itu kepada ibunya? Bisa. Dan mengatakan itu pun insya Allah sah. Dan mengatakan itu pun insya Allah diterima. Karena secara hakikat sejatinya ibunya Uwais Al-Qarni itu memang lumpuh. Memang ibunya lumpuh. Maka saat itu Uwais Al-Qarni tidak langsung menjawab begitu. Yang dilakukan Uwais Al-Qarni adalah mencari bukit di belakang rumahnya. Lalu beliau melatih ototnya dan kakinya untuk berjalan. Beliau naik turun bukit, naik turun bukit. Setelah beberapa hari beliau melatih dirinya naik turun bukit, beliau membeli anak sapi. Anak sapi diikat kakinya, digendong dengan di belakang lehernya, dia naik turun bukit, berbulan-bulan. Sebagian mengatakan 3 bulan. Dia menaiki bukit, turun lagi, menaiki bukit, turun pagi. Dan itu dilakukan pagi dan sore. Dia melatih otot masanya supaya betul-betul kuat. Setelah berlatih berbulan-bulan, akhirnya dia mantap. Oh, saya sudah kuat nih. Barulah pada saat itu dia menghadap kembali kepada ibunya dan mengatakan kepada ibunya, Bu, saya sudah siap. Ayo kalau kita mau pergi umroh tahun ini. Akhirnya ibunya senang sekali. Senang gembira atas apa yang dikabulkan untuknya. Maka Uwais Al-Qarni gendong ibunya dari Yaman sampai Mekah 1119 km. Balik lagi ke Yaman. Digendong sendirian. Malam begitu terik dan begitu dingin. Panas siangnya. Dan begitu membakar. Dan itu digendong oleh Uwais Al-Qarni tanpa sama sekali beliau berkeluh kesah. Yang unik adalah caranya Uwais Al-Qarni. Beliau tidak langsung menyampaikan udzur kepada ibunya. Beliau tidak langsung menampik permohonan ibunya. Dan mendatangkan bahwasanya permintaan ibunya adalah sulit untuk dilogika. Tapi yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni justru melatih dirinya naik turun bukit. Hanya untuk mempersiapkan otot masanya dan otot kakinya untuk menggendong ibunya sampai ke kota Mekah. Coba. Itulah puncak dari Birrul Walidain itu. Kita terkadang begitu mudah ketika ada permintaan ibu kita dan bapak kita. Lalu kita merasa tidak bisa untuk memenuhi permintaannya. Hanya karena kita belum sama sekali mengusahakan. Lalu kita mengatakan, udahlah nggak usah Bu. Malu, udahlah nggak usah ngurus gitu-gitu. Udahlah ibu-ibu tuh insya Allah dimaafkan sama Allah. Begitu mudah mengucapkan kalimat itu. Yang terkadang kalimat itu kita ucapkan selaku anak. Bukan sebagai ilmu. Tapi sebagai pembenar ketika kita tidak bersungguh-sungguh memenuhi keinginannya. Dari bapak dan ibu kita. Maka itu namanya Birrul Walidain. Loh, sampai Uwais Al-Qarni itu beli anak sapi loh. Dan anak sapi itu kan setiap hari bukan semakin kecil. Setiap hari semakin besar, setiap hari semakin besar.
Dan itu dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, latihan berbulan-bulan sampai kuat. Dan akhirnya beliau siap untuk menggendong ibunya menuju ke kota Mekah. Kadang-kadang memang birrul walidain itu, mengorbankan zona nyaman kita. Sampai akhirnya ketika zona nyaman ini kita korbankan, disitulah Allah baru menilai kita itu betul-betul berbakti. Makanya kalau kita mendapati ayatnya, rendahkanlah kedua sayapmu. Artinya memang salah satunya itu kita akan mengorbankan banyak hal. Dari zona kenyamanan kita, zona nyaman kita ini akan kita korbankan ketika kita ingin untuk memprioritaskan orang tua kita. Mari kita ambil contoh nyata. Ibu-ibu pasti ingat bagaimana ketika ada 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. Mereka masuk ke dalam gua, lalu ditutup. Di dalam mulut gua itu ada batu besar. Mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut karena tertutup di mulut gua adalah batu yang besar. Insya Allah. Akhirnya 3 pemuda itu mereka berbicara. Mereka rapat sepakat, ayo kita sebutkan amal terbaik yang pernah kita lakukan yang bisa menjadikan Allah itu ridho kepada kita. Ayo. 3-tiganya menyebutkan. Salah satunya, mari kita bedah, yang berkaitan tentang birrul walidain. Salah satunya itu, kalau tidak salah yang nomor 2, itu berkata, ya Allah, saya itu pekerjaannya itu mengumpulkan kayu. Maka setiap saya pulang ke rumah, saya membawa air susu. Dan setiap saya pulang ke rumah membawa air susu, yang pertama kali saya minumkan air susu ini adalah bapak dan ibu saya. Dan saya baru memberikan kepada anak-anak keluarga saya setelah meminumkan air susu ini kepada orang tua saya. Satu waktu, kata orang ini yang di dalam gua yang diceritakan oleh Nabi, satu waktu saya terlalu asik masuk ke dalam hutan untuk mengumpulkan ranting dan kayu. Pulangnya agak malam. Ketika aku mengambilkan air susu, saya menjumpai bapak dan ibuku sudah tidur. Loh, aku rela itu. Memegang air susu itu untuk aku tunggu bapak ibuku bangun. Dan aku tidak mau memberikan air susu itu kepada keluargaku, anak-anakku, sampai aku berikan air susu ini kepada orang tuaku. Mereka nangis, mereka teriak-teriak, meminta anak-anak saya itu meminta supaya susu itu diminumkan untuknya. Tapi aku tetap pegang air susu itu sampai mereka bangun, dan ketika bangun baru aku minumkan air susu itu dan aku baru berikan kepada anak-anakku. Dia itu jagain air susu itu sepanjang malam. Kalau memang perbuatan ini ya Allah, saya memuliakan orang tua saya semacam ini, Engkau terima ya Allah, geserkanlah batu ini. Dan Allah menerima amal itu. Apa indikatornya? Allah geserkan batu besar yang menutup gua tersebut. Coba kalau kita tilik hadis tersebut dari perspektif logika dan karakter kita. Kalau logika dan karakter kita akan berkata lain, ya sudah bapak ibu tidur, ya sudah lah ini minum dulu, nanti gampang lah untuk bapak ibu. Nanti gampang lah untuk kakek nenekmu, gampang. Yang penting kamu minum dulu. Nah, kita kan. Tapi bagi mereka yang betul-betul hatinya sudah tertambat untuk berbakti kepada orang tua, yang mereka lakukan itu tidak terduga. Logika orang yang sudah berbakti kepada orang tua itu tidak bisa disamakan dengan logika orang yang mereka kurang berbakti kepada orang tua. Makanya sampai kita tidak bisa memaksakan pemahaman, tidak bisa memaksakan narasi kita sama orang yang betul-betul ingin memuliakan orang tuanya. Saya dapetin ada bapak-bapak ditanya, umurnya berapa Pak? 45. Belum nikah? Belum. Kenapa belum nikah? Saya punya seorang ibu Ustadz yang saya ingin merawatnya. Dan saya khawatir kalau saya menikah, justru nanti malah banyak mudarat yang terjadi ketika mungkin keluarga saya tidak bisa memuliakan ibu saya. Kan menikah tidak wajib Ustadz. Betul atau tidak? Saya jawab, iya juga Pak. Tapi emang Bapak nggak pengen nikah dengan orang yang bisa membantu Bapak? Saya khawatir istri saya yang saya nikahi nanti tidak bisa membantu saya merawat Bapak saya. Dia sampai 45 tahun nggak nikah.
Saya ketika pada saat itu, karena saya pernah berada pada kondisi bersama dengan Bapak gitu ya. Ya saya tidak memaksakan narasi saya. Karena apa? Orang kalau sudah ingin berbakti sama orang tua itu logikanya nggak bisa kita capai sama orang yang mungkin di dalam hatinya belum terbentuk sebuah poros untuk memuliakan orang tua. Nggak bisa sama antara orang yang betul-betul ingin membalas kebaikan orang tua dengan orang yang tidak ingin membalas kebaikan orang tua, itu tidak akan pernah sama. Tapi di situ kita mendapati kisahnya Uwais Al-Qarni, kisahnya 3 pemuda yang terjebak di dalam gua dalam satu riwayat sahih dari Muslim, itu kan memberikan kepada kita contoh yang gamblang. Contoh gamblangnya itu apa? Ya begitulah kadang. Berbakti kepada orang tua itu harus mengorbankan comfort zone-nya kita. Zona nyaman kita itu kadang-kadang harus kita korbankan. Di mana Allah yang melihatnya dan Allah yang membalasnya. Dan itu merupakan bagian dari birrul walidain. Jadi tidak bisa birrul walidain itu kita terjemahkan dengan apa yang menjadikan, kita terjemahkan dengan apa yang menjadi kesimpulan kita. Oh, tidak bisa. Menerjemahkan birrul walidain itu harus dengan terjemahan orang-orang soleh ketika mereka menerjemahkan perintah-perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua. Enggak main-main kok. Enggak main-main. Pintu tengahnya surga. Bahkan jihad pun bisa dikalahkan ketika dia masih punya orang tua untuk harus dia berikan baktinya kepada orang tua daripada dia berjihad tapi meninggalkan orang tua. Berarti ini tidak main-main. Iya, tidak main-main. Dan itulah hal-hal yang kita dapatin. Makanya tidak salah kalau akhirnya kita menjumpai bagaimana ketika seseorang betul-betul berbakti kepada orang tuanya itu, makanya Allah itu tidak main-main ngasih kepadanya reward dan penghargaan kan. Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, betul? Dalam surat Maryam 32, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kan Allah sudah ngomong, kalau aku berbakti kepada ibuku Nabi Isa, maka Allah langsung menjaminku dengan 2 hal. Walam yaj'alni jabbaran, Allah tidak menjadikan aku kasar, syaqiyya. Allah juga tidak menjadikan aku ini celaka. Kapan itu terjadi? Kalau kamu berbakti kepada ibumu. Kenapa kok sebesar itu sampai 2 jaminan sekaligus Allah gabungkan untuk pribadi seseorang yang mereka berbakti kepada ibu dan bapaknya? Dengan sebuah kelembutan dan ketidakcelakaan. Ya karena Allah tahu. Karena Allah yang paling ngerti bahwasanya kebaikan orang tua itu ketika dibalas itu Allah sendiri yang men-take over balasannya. Makanya harus betul-betul ihsan. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ketika di masa tua itu kalau bukan karena Allah tidak mampu. Makanya ibu-ibu, maaf, kalau ada suaminya kok berbakti kepada orang tuanya, ibu berbahagia. Jangan malah dihalangin suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Kenapa? Anak-anak ibu akan memuliakan ibu dan ibu akan mendapati menantu-menantunya ibu akan mendorong anak ibu untuk berbakti kepada ibu sebagaimana ibu mendorong suaminya berbakti kepada orang tua. Itu hukum yang sudah berjalan ribuan tahun semenjak kehidupan manusia digelar oleh Allah semenjak Nabi Adam. Itu begitu Allah cara ngatur dunia ini. Kalau ada istri, lalu dia memusuhi orang tua, manusia orang tua adanya dari suaminya, apapun alasannya, dia memberikan fitnah yang besar untuk suaminya karena suaminya akan berada pada kebingungan di antara keduanya. Dan ingat, Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita. Dalam satu riwayat yang sahih, atau ar-rajul zaujatahu wa aqqa ummahu. Akan datang satu masa, kata Rasulullah SAW, di akhir zaman, kata Nabi, nanti akan kamu dapati banyak anak laki-laki lebih taat kepada istrinya, tapi durhaka sama ibunya. Tidak lama setelah Nabi menyebutkan hadis itu, Nabi kemudian susul setelahnya. Lalu dia akan mendapatkan anak jaffa abahu. Lalu anak yang melihat bapaknya lebih memuliakan istrinya daripada ibunya,
nanti anaknya jafa abahu wa ata'a ashabahu. Nanti Allah berikan kepadanya keturunan yang tidak bisa anak itu ngomong sama bapaknya, tetapi dia memberikan loyalitas sama teman-teman gengnya. Itu kata Rasulullah. Tapi perasaan saya sesak, Ustaz. Itulah ujian. Tidak lama kok. Tidak lama. Karena ketika suami kita jauh dari orang tuanya, jauh dari kualitas apapun, mungkin jadi dapetin keturunan mungkin susah. Mungkin akhirnya berbagai macam pekerjaannya jadi tidak berkah. Banyak problem yang terjadi. Itu pasti didapatkan. Kenapa? Orang yang tidak rapi hubungannya dengan orang tua, terutama anak laki-laki. Karena anak laki-laki tidak mengenal perubahan sebelum menikah dan ataupun sudah menikah. Anak laki-laki kok tidak rapi hubungannya dengan orang tua, demi Allah tidak akan pernah rapi kualitas hidupnya. Di dunia ataupun di akhirat kelak. Dan tidak usah menyamakan seorang istri lalu mengatakan, kamu lebih sayang orang tuamu atau lebih sayang saya? Itu pertanyaan paling bodoh dalam hasanah hukum Islam. Kata para ulama. Jadi ada ulama yang mengatakan salah satu pernyataan paling bodoh dalam hasanah kehidupan hukum seorang hamba. Ketika seorang wanita, seorang istri lalu bertanya, kamu lebih mencintai orang tuamu atau lebih mencintai saya? Dikatakan oleh para ulama, ini tidaklah keluar kecuali dari orang yang tidak paham bahwasanya dia nanti akan menjadi orang tua yang tua dan sepuh. Sama dengan orang yang dia perbandingkan dengan dirinya ketika masih muda. Yaitu adalah orang tua dari pasangannya. Nah, ini yang menjadikan kita paham. Yang kedua, arti berbuat baik kepada orang tua itu memberikan yang terbaik. Coba kita bayangkan tadi. Tentang kisah yaitu tadi tentang kisah 3 pemuda yang di dalam gua. Apa sih susahnya ngasih susunya kepada anaknya dulu? Ngasih susunya kepada istrinya dulu kan nanti bisa diganti air susunya lalu baru dibagikan lagi kepada orang tuanya kan. Nanti nunggu aja orang tuanya bangun ambil susu lagi. Kan simple, tidak rumit. Kan harusnya begitu kan kalau kita berpikir logika dan perasaan kita. Tapi yang kita baca dalam hadis kan nggak gitu. Yang kita baca dalam hadis nggak gitu. Yang kita baca dalam hadis itu ya, dia tetap ngotot tidak mau memberikan air susu itu kepada anak-anak dan keluarganya sampai dia memberikan air susu itu kepada ibu dan bapaknya dan mereka orang tuanya baru bangun menjelang pagi. Baru setelah itu diberikan kepada anak-anak dan keluarganya setelah anak-anak dan keluarganya itu lelah menangis sepanjang malam karena keinginan anak itu untuk minum air susu. Kalau kita sebagai istri dari pemuda tadi yang terjebak dalam gua, lalu kita tidak punya ilmu, kita akan ngomong apa? Nah, mas, susah amat sih jadi suami. Ini kan juga anak-anakmu juga kan gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita sudah menuhankan anak, lalu ketika menuhankan anak, lalu kita meninggalkan taatnya kita kepada orang tua, itu yang jadi masalah. Itulah yang menjadikan kita memahami. Inilah hadis. Jadi makna hadis itu harus digali dengan benar. Makanya ketika saya mendapati hadis ini, saya cuma mendapati satu makna. Terkadang berbakti sama orang tua itu memang mengorbankan zona nyaman yang besar sekali dalam kehidupan seorang anak. Makanya saya kagum ada orang yang pernah saya lihat gitu di YouTube. Dia meninggalkan pekerjaannya, lalu pulang ke kampung, yang mana di kampungnya sulit sekali mencari rezeki. Tapi dia terima dengan sabar, selama dia masih bisa menemani orang tuanya di masa-masa senjanya. Dan itu harga yang sangat mahal sekali. Mahalnya itu tidak akan bisa dirasakan kecuali orang ketika sudah ditinggalkan sama orang. Baru akan ngerti bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan paling manis yang pernah didengarkan oleh kita. Jadi kalau ada orang sampai rela ninggalkan Jakarta, pulang ke kampungnya, hidup di kampung, susah nyari pekerjaan, tapi dia rela untuk melakukan itu semuanya dan melewati itu semuanya karena pengen menemani ibunya.
Mungkin kalau bagi orang yang masih ditemanin orang tuanya mungkin halah itu berlebihan lah. Tapi bagi orang yang sudah ditinggalkan orang tua, kisah itu tuh betul-betul kita maklumi. Masya Allah, beruntung sekali anak itu. Karena sekali lagi ya Bapak dan Ibu, saya sudah sering mengatakan, tidak akan lagi sama dunia ini. Setelah kita memasukkan jasad ibu dan bapak kita ke perut. Semuanya jadi beda banget setelah bapak dan ibu itu tidak ada. Sebelum itu terlambat semuanya. Berikan yang terbaik. Tidak lama kok. Tidak lama. Uban bapakmu itu sudah ngasih tanda. Itu alarm. Keriputnya ibumu itu sudah ngasih alarm sama kita. Perjumpaan kita tidak lama. Kalau ibu-ibu adalah sebagai seorang istri gimana Ustaz? Betul memang suami yang pertama. Tapi cobalah ketuk pintu hati suaminya. Mas, saya tetap berbakti kepadamu. Izinkan saya juga merawat orang tua saya semampu saya. Tanpa saya mengurangi takzim saya kepada diri. Kalau kita sebagai istri memuliakan orang tua suami kita pun akan lapang, selapang-lapangnya mempersilahkan istri untuk takzim sama orang tua. Dan itulah kunci kesuksesan dunia dan akhirat di situ. Jangan-jangan setiap masalah yang kita jumpai hari ini tidak beres-beres bersama dengan anak kita, istri kita, keturunan kita. Ya mungkin karena disebabkan karena tidak beres-beres memang hubungan kita sama orang tua. Istri kita begini sama orang tua kita begini sama mertua kita. Tidak beres-beres lah. Urusan ini nggak beres kok, urusan yang paling penting. Makanya yang kedua, arti birrul walidain itu apa yang kedua? Memberikan yang terbaik. Tidak mudah beralasan ketika tidak mampu menyanggupi permintaan orang tua. Udah lama nggak usah lah kayak gitu, udah lama gini aja udah cukup kok mah. Udahlah pa, udahlah bi, udahlah mi. Jangan gampang-gampang beralasan. Orang yang gampang mendatangkan alasan untuk orang tuanya itu belum disebut sebagai birrul walidain. Sekali lagi ya, birrul walidain itu tidak diwakili dengan harta yang kita transfer setiap akhir bulan. Kalau begitu, Jos Bush juga ngirimkan uang transfer kepada orang tuanya kan? Tidak gitu. Makanya poin yang kedua, ketika berbakti kepada orang tua itu apa? Memberikan yang terbaik. Tidak mudah beralasan untuk orang tua terhadap hajat dan kebutuhan dan keinginannya. Selama tidak bertentangan dengan nilai syariat dan ketetapan kitabullah dan sunnah. Ini nomor 2. Ternyata nomor 3. Sudah jam 11 lebih 5. Tidak cukup waktunya. Berarti masih ada pertemuan terakhir. Apa arti birrul walidain yang berikutnya? Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Muliakanlah orang tuamu, muliakanlah mertuamu. Tolong, jangan pernah menjadi istri yang menghalangi seorang suami berbakti kepada ibu dan bapaknya. Tolong, janganlah menjadi seorang suami yang menghalangi istrimu untuk berbakti kepada orang tuanya. Siapapun yang memperbaiki hubungannya dengan orang tua, lainnya Allah akan bereskan untuknya pada kehidupan dunia dan akhirat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Kita buka dengan tanya jawab. Waalaikumsalam Ustaz untuk pencerahannya. Ini saya mulai dengan ada pertanyaan Japri kepada Ustaz. Bila ibu dari seorang istri itu meminta anaknya datang, ini ibunya di luar kota ya Ustaz ya, ibunya tuh minta tolong kepada anaknya untuk mewakili acara keluarga. Tapi kemudian suaminya tidak memberikan izin dengan anak apapun lah gitu Ustaz. Nah ini gimana Ustaz si anak
perempuan ini ya, posisinya apakah dia termasuk jadian durhaka atau gimana. Ini perbandingannya gini Ustaz. Di satu sisi seorang istri ini lebih banyak mungkin berbakti kepada si ibu mertua ini gitu. Suaminya itu gimana Ustaz? Sebenarnya begini Umu, bertanya kepada suami kan boleh, walaupun bagaimanapun kita tetap memberikan ketaatan kepada sang suami, bagaimanapun lebih besar daripada prioritas ketaatan kita kepada orang tua dari perspektif kehidupan seorang wanita. Kita sepakat di sini. Nah, kalau kita mendapati suami kita tidak mengizinkan, tanya dulu alasannya apa. Kenapa tidak diperbolehkan? Kalau ternyata dia mendapatkan jawaban yang baik, ya anggap itu merupakan sebuah kebaikan dan ibu niatkan, ya Allah saya tidak bisa menemani, tapi semoga ketaatan saya kepada sang suami itu menjadi sebab diberkahinya orang tua saya di dalam perjalanan dan kehidupan nanti. Kalaupun sang suami tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, gitu, pokoknya dia hanya ngelarang aja, ya sudah. Ya Allah saya lebih taat kepadamu dan saya engkau suruh untuk taat kepada suami selama perintahnya suami tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah. Maka tolong jaga orang tua saya. Maka itulah cara yang terbaik. Kalau kadang-kadang kita itu harus paham, boleh nggak kita marah? Bolehlah, namanya marah, kecewa sama suami itu kan hal wajar, sebagaimana sebaliknya. Ibunda Aisyah saja mendapati Rasulullah yang paling baik mulia akhlaknya aja ya juga ngambek kan. Makanya Rasulullah pun tahu, ya, Rasulullah itu tahu, ya, Rasulullah itu tahu kapan Ibunda Aisyah itu lagi ngambek atau tidak ngambek. Kalau lagi ngambek, Ibunda Aisyah itu menyebut demi Robnya Ibrahim. Itu berarti beliau lagi ngambek, makanya tidak mau menyebutkan nama Rasulullah. Kalau beliau tidak ngambek, maka Ibunda Aisyah itu selalu mengingat demi Robnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalaupun kita kecewa ngambek boleh, tapi ya biasa net, tidak sampai meletup-meletup, meluap-luap. Tapi ingat, kalaupun suami kita bisa memberikan jawaban yang memuaskan ataupun tidak, ibu harus yakin. Ibu taat kepada suami itu bukan karena suami, karena Allah yang menyuruh ibu untuk taat. Sudah di situ, insya Allah selesai. Maka ibu minta sama Allah, ya Allah saya taat nih, ternyata suami saya menghalangi saya untuk nemenin orang tua. Lembutkan hatinya ya Allah. Tapi saya nitip orang tua. Itu insya Allah lebih bermakna. Itu insya Allah lebih bermakna. Masya Allah.